Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum memulai presentasi ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Veronica Alsinadarande, NPM 2020 33121003. Saya Gaudensia Alvina Mija, NPM 026. Perkenalkan, nama saya Nagung Aderista Dewi, NPM 2020 33121032. Nama saya Nyoman Putri Gayatri, NPM 2020 33121042. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Haryalino Renggo, NPM 2020-23-12-12-96. Perkenalkan, nama saya Rosina Cisya Arangkore, NPM 2020-33121316. Arti monopoli dan persaingan tidak sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Monopoli merupakan suatu bentuk pengusaha atas produksi dan pemasaran barang dan penggunaan jasa yang dilakukan satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Yang kedua, praktik monopoli. Suatu usaha pemusatan kekuatan kegiatan ekonomi yang dilakukan satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi, pemasaran barang, dan penggunaan jasa yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan dapat menimbulkan mengganggu kepentingan umum. Yang ketiga, pelaku usaha. Setiap perorangan atau badan pelaku usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Yang keempat, persaingan tidak sehat. Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha. Kemudian ada asas dan tujuan. Tujuan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu ada 4. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisien ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif, pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan yang sama bagi pelaku usaha besar maupun menengah dan kecil. Yang ketiga, yaitu mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, ada terciptanya efektivitas dan efisien dalam kegiatan usaha tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kegiatan yang dilarang pada anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang pertama, monopoli. Ada beberapa kriteria monopoli. Yang A, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang B, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan jasa apabila: pertama, barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. Yang kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan jasa yang sama. Yang ketiga, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar, jenis barang, dan jasa tertentu. Yang kedua, monopsoni. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dilarang praktek monopsoni sebagai berikut. Yang A, pelaku usaha dilarang melakukan menguasai penerimaan pasokan menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang B,
Pelaku usaha patut diduga dianggap menguasai penerimaan pasokan menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Baik, sekian dari materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu penguasaan pasar. Pada bagian ini, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar, baik secara sendiri atau perorangan, maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya, yang dapat mengakibatkan munculnya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu berupa yang pertama, menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Yang kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk melakukan transaksi atau melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Dan yang ketiga, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Selanjutnya kegiatan yang keempat, persekongkolan. Ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24, yaitu pertama, dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Yang ketiga, dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk menghambat produksi, pemasaran barang atau produk pelaku usaha pesaingnya dengan maksud dan tujuan agar produk, barang, atau jasa yang ditawarkan menjadi berkurang baik dari segi jumlah, kualitas, maupun kecepatan waktu yang dipersyaratkan. Selanjutnya kegiatan yang kelima yaitu posisi dominan. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dalam kaitannya dengan pangsa yang dikuasainya. Selanjutnya, pengertian KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU sebagai komisi negara yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Melalui instrumen tugas dan wewenangnya melakukan penegakan hukum persaingan usaha, penyampaian saran dan pertimbangan, dan advokasi persaingan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau welfare improvement. KPPU melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga berperan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengambil keputusan serta mengubah perilaku pelaku usaha dalam rangka mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tugas KPPU. Yang pertama ada fungsi KPPU, yaitu mengawasi dan menegakkan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, hal yang dilakukan terhadap usaha atau tindakan yang terjadi dapat mengakibatkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang ketiga, perspektifan dalam pengelolaan yang memerintah dan mengatur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, bertindak sesuai dengan kewenangan. Yang kelima, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keenam, menyusun baru dan publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Yang ketujuh, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja konsumsi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian presentasi saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.